Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi selamat wabarakatuh. sore waktu Indonesia Timur, selamat sore juga waktu Indonesia Tengah. Teman-teman, mungkin sebelum kita memulai diskusi, marilah kita berdoa agar diskusi kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, teman-teman semua. Jadi kita akan memulai diskusi terkait dengan tugas kelompok kita, yaitu eh, terkait dengan analisa kasus atau peristiwa ya. Jadi di sini kurang lebih nanti dari teman-teman menyampaikan satu isu yang menurut teman-teman perlu untuk dibahas. Jadi nanti satu-satu isu itu nanti baru kita melakukan penilaian kira-kira dari eh, 5 isu yang kita sampaikan satu-satu ini mana yang lebih penting untuk dibahas untuk kita presentasikan besok. Jadi biar tidak membuang-buang waktu, mungkin saya persilahkan siapa yang ingin menyampaikan isunya, satu isu, eh, saya persilahkan. Ya, Terima kasih. Mungkin saya Bang bisa. izin. Siapa yang duluan? Bisa apa ini Bang? Saya dulu. Eh, Kita dulu. boleh, mungkin Pak Araspati. Pak Araspati bisa bisa duluan. Saya persilahkan Pak Araspati. Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam sesi kali ini, saya akan memaparkan isu atau menyeratkan isu tentang bahayanya judi online di lingkungan pegawai ASN. Kenapa saya mengambil isu ini? Karena masih banyaknya atau masih maraknya pegawai-pegawai aparatur sipil negara yang masih memainkan atau masih menggunakan aplikasi-aplikasi judi online tersebut. Itu merupakan salah satu masalahnya. Masalahnya itu masih banyaknya pegawai ASN yang melakukan judi online yang dapat mempengaruhi citra instansi atau memperburuk keadaan dari ASN tersebut. Dalam isu tersebut memiliki rencana tindak lanjut untuk mencegah atau mengurangi dari isu masalah yang ada. Salah satunya itu melakukan sosialisasi kepada ASN tentang maraknya bahaya judi online. Karena kita dapat simpulkan bahwasanya di berita-berita yang menyebar akibat dari judi online banyaknya kasus-kasus perceraian, kasus-kasus kekerasan rumah tangga, utang atau pinjol dan lain-lain. Maka pentingnya pimpinan-pimpinan untuk melakukan sosialisasi kepada bawahannya tentang maraknya atau bahayanya judi online. Nah, setelah ada rencana tindak lanjut, eh, ada output yang dikeluarkan agar membantu dalam rencana tindak lanjut tersebut. Yang pertama adanya kayak pelatihan atau sosialisasi-sosialisasi. Yang kedua ialah pembuatan pamflet-pamflet melawan bahayanya judi online. Itu dapat membantu atau menyebarluaskan informasi tentang eh, bahayanya judi online yang tersebut. Kaitan komponen manajemen ASN yaitu penguatan budaya kerja dan citra instansi. Kenapa saya mengambil ini? Karena penguatan budaya kerjanya jika judi online bisa teratasi, budaya kerja masing-masing pegawai dapat meningkat dan citra instansi dapat kembali baik di mata masyarakat.
Mungkin itu isu yang dapat saya paparkan. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Araspati. Selanjutnya mungkin saya persilakan ke Pak Imran ya. Pak Imran ingin menyampaikan terkait dengan isu yang ingin dibahas. Saya persilakan Pak Imran. Terima kasih moderator telah diberikan kesempatan untuk yang bisa saya sampaikan isunya itu banyaknya pegawai yang masih ada beberapa pegawai yang tidak menyadari bahwa warna daripada urin yang dikeluarkan dapat dijadikan indikator penting untuk kesehatan pegawai. Solusinya yaitu menyampaikan informasi secara intens kepada pegawai-pegawai. Kemudian adapun output yang bisa dihasilkan yaitu sebuah infografis, kemudian dipasang di tempat-tempat yang strategis untuk dilihat oleh para pegawai. Kaitannya kepada komponen manajemen ASN yaitu terdapat pada penguatan budaya kerja yang citra institusi, khususnya mendorong budaya kerja yang lebih sehat, produktif, dan peduli. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan isu dan solusi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imran. Mungkin selanjutnya antara Pak Fajar sama Pak Fahri siapa yang mau duluan nih? Siap, siap aja. Pak Fahril. Iya ya. Ya, saya persilakan Pak Fahril untuk menyampaikan isu-isunya. Terima kasih. Siap. Izin, terima kasih moderator atas waktunya. Izin menyampaikan isu yang saya ambil, yaitu isu tentang penyebaran berita hoax atau berita palsu yang terjadi di kalangan ASN, bukan juga cuma ASN sih, yang jadi di kalangan masyarakat Indonesia ini. Karena masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang percaya berita yang tidak benar, adanya tanpa mencari kebenaran berita tersebut, di mana mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa berita tersebut benar. Jadi solusinya itu kita harus memeriksa kebenaran berita sebelum dibagikan, mewaspadai judul proaktifnya, dan mengecek keaslian sumbernya dari mana, serta melaporkan konten platform media sosial atau lembaga terkait seperti ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian kaitan komponen manajemen ASN itu, kita sebagai ASN yang smart itu dalam menghadapi isu penyebaran berita hoax itu kita harus latihan dapat difokuskan pada peningkatan literasi digital, integritas dan kemampuan adaptasi ASN terhadap perkembangan teknologi. Kemudian untuk outputnya itu kita sebagai ASN itu kita harus berpikir kritis dengan memeriksa fakta, sumber dan konteks sebelum membagikan informasi serta melakukan konten palsu kepada pihak berwenang. Misal kita juga bisa memberitahukan kepada bersama rekan kerja atau kalangan masyarakat melalui media sosial tentang bahayanya penyebaran berita hoax atau berita palsu itu. Dan kemudian berita hoax itu sangat apa ya, sangat menggambarkan itu berita bohong, fitnah atau suatu aktivitas menipu, informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenarannya. Oke, sekian isu yang saya paparkan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fahril. Selanjutnya mungkin Pak Fajar. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Isu yang saya ambil itu rendahnya kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan dan penerapan konsep Smart ASN yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Masalah utamanya itu kesenjangan kompetensi digital. Banyak ASN yang belum memiliki kemampuan digital dan literasi teknologi yang memadai untuk mendukung transformasi digital pemerintahan. Terus solusi yang dapat diterapkan itu peningkatan kompetensi digital ASN melalui program pelatihan digital nasional atau e-learning sertifikasi kompetensi digital dan literasi AI untuk ASN.
Terus output yang diharapkan itu terwujudnya ASN yang kompeten, adaptif, dan digital ready. Komponen manajemen ASN yang terkait itu perencanaan ASN, atau planning, perencanaan kebutuhan ASN berbasis data digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fajar. Pak Fajar minta maaf bisa diulangi terkait dengan judul isunya. Itu terkait dengan Judul isu. ya. Judul isu itu transformasi manajemen ASN menuju smart ASN dan era Oh, digitalisasi pemerintahan. transformasi ASN untuk menghadapi smart ASN begitu ya? Transformasi manajemen ASN ASN. menuju smart ASN dalam digitalisasi pemerintahan. Oke, terima kasih Pak Fajar. Siap. Ya, teman-teman itu adalah isu-isu yang sudah teman-teman sampaikan. Mungkin dari saya ada satu isu yang menurut saya penting untuk dibahas juga, yaitu terkait dengan kurangnya kompetensi dan keterampilan dalam teknologi digital di kalangan ASN. Nah, kita tahu sendiri sekarang kan masuknya di era digital ya, sedangkan di daerah kita di Maluku atau mungkin di Sulawesi itu ya tidak bisa diungkiri juga masih banyak ASN-ASN apalagi ASN-ASN yang sudah lama itu yang masih kurang keterampilan dan kompetensi terkait dengan teknologi. Untuk deskripsinya itu banyak aparatur sipil negara yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam teknologi digital. Hal ini menjadi hambatan dalam implementasi Smart ASN yang bertujuan untuk digitalisasi. Dampaknya itu ketidakmampuan dalam menguasai teknologi digital dapat menghambat pelayanan publik karena sekarang kita tahu sendiri pelayanan publik itu kebanyakan sudah menggunakan teknologi. Nah, pihak yang terdampak itu siapa sih? Jadi pihak yang terkena dampak itu ya ASN yang tidak memiliki keterampilan digital itu, masyarakat yang mengandalkan pelayanan pemerintah dan lembaga pemerintah yang berfokus pada efisiensi layanan publik. Nah, untuk gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue ini, itu yang pertama akar penyebabnya itu adalah kurangnya pelatihan berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan ketidaktahuan ASN tentang manfaat teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pekerjaan. Gagasan kreatifnya itu yang pertama ada dilakukan program pelatihan digital berkelanjutan untuk ASN, atau yang kedua platform e-learning untuk ASN, ketiga mungkin mentoring dan pembelajaran berbasis proyek ke ASN biar ASN juga bisa dapat memahami terkait dengan teknologi ini. Yang keempat itu rekomendasi solusi kreatif. Yang pertama itu penguatan infrastruktur teknologi pemerintah. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran digital. Yang ketiga, pemberian insentif untuk ASN yang berprestasi dalam penguasaan teknologi. Mungkin itu isu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi kurang lebih di sini kita mempunyai 5 isu. Kita mempunyai 5 isu, di mana 5 isu ini mungkin kita akan tapis menjadi 3 isu ya. Kita akan tapis menjadi kira-kira 3 isu yang urgen yang perlu dibahas atau yang paling urgen lah 3 isu itu dan nanti juga kita akan menapis sampai betul-betul hanya mendapatkan satu isu yang betul-betul uh, yang sangat penting untuk dibahas. Metode penapisannya itu menggunakan USG teman-teman. Jadi sistemnya itu USG itu ada 3 penilaian. Yang pertama terkait dengan urgensi, itu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Yang kedua itu seriousness atau seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Dan yang ketiga itu terkait dengan growth atau seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan memburuk jika dibiarkan tidak ditangani segera. Jadi 3 poin itu yang menjadi penilaian kita. Jadi sistemnya itu nanti kalau yang paling mendesak itu poinnya 5, yang paling tidak mendesak itu poinnya 1. Jadi contohnya nih, seberapa serius seberapa serius, urgensi, seberapa mendesak itu tersebut untuk dibahas kan. Jadi di antara
di antara 5 isu ini. Contohnya isu dari Pak Araspati bahaya judi online. Kira-kira seberapa mendesak bahaya judi online ini eh, untuk dibahas begitu. Jadi nanti masing-masing memberikan poinnya dari 1 sampai 5. Kira-kira Pak Fahril kasih poin berapa, habis itu Pak Arispati kasih poin berapa untuk isu yang pertama, Pak Imran kasih poin berapa, dan seterusnya. Nanti selanjutnya baru kita totalkan poin tersebut, poin yang paling tinggi siapa, nah itu yang akan masuk dalam isu prioritas yang akan kita bahas. Kurang lebih seperti itu, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Bang. Jelas ya? Lanjut. Jadi nanti Ya. masing-masing kita pakai metode USG. Metode USG itu ada U-nya urgensi, S serius, G-nya itu growth. Jadi masing-masing itu ada poin-poinnya. Kita mungkin mulai saja ya. Untuk menentukan poinnya, poin paling tinggi adalah 5, poin paling rendah adalah 1. Jika isu yang prioritas dibahas itu otomatis poinnya akan lebih tinggi. Dari poin itu kita jumlahkan dan poin yang paling tinggi mana? Nah, kita akan bahas terkait dengan isu itu, ketiga isu itu. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi untuk bahaya judi online itu kira-kira poinnya berapa untuk Pak Fajar? Seberapa serius sih? Seberapa mendesak sih isu tersebut itu harus dibahas? Poin 1 sampai poin 5. Untuk Pak Fajar, Kenapa? untuk dari isu yang pertama terkait dengan bahaya judi online dari Pak Araspati itu kira-kira seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dari 1 sampai 5 lah. Mungkin kita ke Pak Imran saja dulu ya Pak Imran. Mungkin Pak Imran bisa memberikan poin untuk isu yang pertama terkait dengan bahaya judi online. Itu dari poin 1 sampai 5 untuk urgensi. Seberapa urgensi isu tersebut harus dibahas. Dari poin 1 sampai 5 itu kira-kira Pak Imran kasih poin berapa? Untuk judi online saya nilai 4. Oke. Untuk urgensinya 4. Oke, selanjutnya mungkin Pak Fahri. Pak Fahril mungkin dari 1 sampai 5 poin berapa sih yang dari 1 sampai 5 untuk Eh, judi online? judi online itu poin 5. Poin 5. Oke. Kalau dari saya sepakat dengan Pak Fahril. Kalau saya memberikan poin untuk bahaya judi online. Karena judi online ini perlu diatasi. Jadi mungkin saya 5 juga. Untuk Pak Araspati sendiri, untuk judi online seberapa urgen sih judi online ini eh, Kalau untuk saya dibahas? sih, Bang, 5 karena apalagi ada undang-undang yang khusus keluar untuk penanganan kasus ini. Oke, berarti untuk seberapa urgennya itu 5 ya. Selanjutnya untuk Pak Fajar, mungkin Pak Fajar bisa memberikan penilaian dari 1 sampai 5 kira-kira seberapa urgensi untuk isu pertama ini dibahas. 5. Oke, terima kasih banyak. Pak Fajar memberikan 5. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua terkait dengan eh, seriousness atau S, poin S-nya. Itu poinnya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Jadi seberapa seriuskah isu tersebut harus dibahas? Mungkin dari Pak Imran.
Kasih poin berapa terkait dengan S-nya? Atau seberapa serius sih poin tersebut harus dibahas? 5. Oke, selanjutnya kalau saya sendiri ya cukup serius sih, jadi saya memberikan poin 5 juga. Untuk Pak Fahril mungkin bisa memberikan poin seberapa serius isu ini untuk dibahas. Saya juga sama nilai 5 5. karena sangat penting juga. Selanjutnya Pak Araspati. 5 Bang, 5. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin terakhir Pak Fajar ingin memberikan poin berapa? Saya 5. Oke, Fajar 5. Nah, ini terakhir terkait dengan isu pertama itu yang berkaitan dengan growth atau seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan memburuk jika dibiarkan tidak ditangani segera. Jadi untuk poin growth-nya kira-kira Pak Imran memberikan poin berapa? 5. Oke, saya juga 5. Untuk Pak Fahril, Eh, izin moderator poin 5. oke 5. Untuk Pak Raspati, 5 Bang. 5 juga. Pak Fajar, Sama juga 5. oke. Terima kasih. Jadi kita sudah dapat eh, terkait dengan isu pertama, kita sudah dapat total poinnya. Kita masuk ke isu kedua ya. Isu kedua, mana isu kedua itu terkait dengan penyebaran berita hoax dari isu kedua itu, mohon maaf, isu kedua itu terkait dengan banyaknya pegawai yang belum sadar bahwa urin dapat menjadi indikator penting bagi kesehatan dari Pak Imran. Nah, mungkin kita bisa masuk yang pertama, Pak Imran, seberapa urgen sih isu tersebut eh, untuk dibahas dari 1 sampai 5, Pak Imran? 4. 4. Untuk Pak Fahril, dari 1 sampai 5, berapa poin untuk urgensinya, tingkat urgensinya? Berapa, Pak? 4. 4 juga ya. Oke. Untuk Pak Araspati, 3 Bang, 3. 3. Pak Fajar, seberapa urgen isu ini harus dibahas? 5. Oke, 5. Kalau untuk saya, seberapa ini memang sangat penting untuk kesehatan ya, tapi kalau dibanding dengan isu-isu yang lain mungkin agak lebih penting soalnya berhubungan sama eh, apa smart ASN dan manajemen ASN. Jadi mungkin untuk ini saya untuk urgennya itu saya sama kayak Pak Respati 3. Selanjutnya kita masuk ke serius. Seberapa seriuskah isu ini untuk dibahas? Mungkin dari pertama Pak Imran, ada poin berapa Pak terkait dengan isu yang kedua? 3. 3. Pak Fahril, Siap. 3. 3 juga. Pak Araspati, 2 Bang, 2. 2. Pak Fajar, 3. 3. Oke. Saya sendiri juga 3. Selanjutnya teman-teman waktunya tinggal 10 menit, mohon maaf. Nanti kalau memang habis ya sudahlah, nanti kita selanjutnya kita diskusinya mungkin via telepon atau apa saja. Selanjutnya terkait dengan poin G, seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan memburuk jika dibiarkan. Mulai dari Pak Imran, 2. 2. Saya sendiri 3. Pak Fahril, 2. 2. Selanjutnya Pak Araspati, 2 Bang, 2. 2 juga. Pak Fajar, Saya 2. 2. Oke. Oke, teman-teman, berhubung waktunya sudah mau habis, jadi mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusinya lewat via WA saja. Jadi nanti teman-teman mengirim
nanti saya buat formnya, saya kirim ke grup WA dan di situ teman-teman melis poin-poinnya, mulai dari poin U, S sama G-nya. Itu teman-teman list dari masing-masing isu itu kira-kira berapa. Nanti baru kita diskusikan untuk pembuatan PowerPoint-nya atau tiga masalah utama yang akan kita bahas dan mengkerucut menjadi satu masalah utama yang kita bahas. Tapi sebelum itu mungkin ada yang bersedia untuk membuat PowerPoint biar kita bisa kirim nanti setelah isu-isunya sudah ini. Nanti saya lah sebagai moderator, saya menyusun materinya dan mungkin saya kirim ke satu orang yang bertanggung jawab untuk membuat PowerPoint seperti itu. Jadi nanti dia yang membuat PowerPoint dan besok presentasi tuh kalau bisa orang lain biar kita masing-masing punya tugas dan tanggung jawab seperti itu. Mungkin terkait dengan pembuatan PowerPoint, siapa yang bersedia? Saya saja Bang, saya. Oke, Yang penting pembuatan nanti kirim Bang yang hasil dari diskusi. bisa nanti Pak Raspati buat PowerPoint, nanti hasil diskusinya saya akan kirim ke Pak Raspati saja atau saya kirim ke grup. Nanti untuk presentasi besok siapa yang bersedia untuk presentasi? Biar saya, Bang. Oke, nanti Kasih apa? Pak siapa Pak Fajar ya? Siap. Oke, Pak Fajar. Nanti Pak Fajar saja yang mempresentasi. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Eh, itulah mungkin hasil diskusi kami kelompok berapa? Kita kelompok tiga ya? Ya, belum tiga. Iya, kita kelompok tiga di mana di kelompok tiga itu ada Pak Raspati Putra Perwira Utama, ada Pak Fahril Irfan, ada Pak Imran Aminullah, Pak Muhammad Fajar Arfa, dan saya sendiri Ahmad Arman. Itu mungkin cukup sekian diskusinya. Nanti diskusi lebih lanjut kita akan bahas di grup WA karena memang waktu di Zoom tidak eh, cukup untuk kita diskusi sampai selesai. Mungkin cukup sekian teman-teman sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak semua. Nanti kita komunikasi di grup saja. Terima kasih. Ya, Bang, terima kasih. Terima kasih, Jawa Moderator. Terima kasih.